Salam jumpa kembali kepada sahabat tani sekalian. Semoga saudara sekalian tetap sehat walafiat, dimudahkan dalam segala rezeki. Kali ini petani desa akan kembali berbagi bagaimana melakukan sambung pucuk pada durian hasil cabutan. Jadi biasanya di musim-musim durian banyak orang yang membuang biji durian di tempat-tempat sembarangan, yang kemudian biji durian itu kemudian bertumbuh. Nah, biji durian yang tumbuh di sekitar pekarangan rumah atau di samping-samping rumah itu sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai bibit durian dengan cara disambung. Nah, bagaimana cara melakukan penyambungan pada durian hasil cabutan? Berikut petani desa akan berbagi tips dan caranya. Simak terus video ini, dan jika video ini bermanfaat maka saya mohon kesediaan sahabat tani sekalian untuk subscribe dan like terhadap video ini, bahkan berikan komentar terbaiknya terhadap video saya. Oke, tanpa berlama-lama kita segera memulai bagaimana cara menyambung durian pada durian hasil cabutan. Yang pertama, kita siapkan dulu polybag yang kita sudah isi dengan media tanam berupa tanah yang dicampurkan dengan sekam padi. Setelah itu kita siapkan durian hasil cabutan seperti ini. Kemudian kita siapkan juga entris dari jenis durian apa saja yang sobat tani anggap paling baik, seperti ini entris. Kemudian plastik untuk pengikat, plastik es yang kita sudah iris untuk pengikat, dan juga kita siapkan plastik es untuk melakukan penyungkupan seperti ini. Oke, langkah awal yang kita lakukan, kita bersihkan dulu batang atau seedling dari durian yang kita sudah cabut. Caranya pada bagian bawah ini kita potong. Ini kita lakukan saja pemotongan, tidak apa-apa. Kemudian kita bersihkan akar-akar yang ada, karena sebenarnya akar ini tidak akan lagi berfungsi dalam pertumbuhannya. Batang durian ini akan membentuk perakaran yang baru pada saat kita tanam ke dalam tanah. Jadi kita bersihkan saja seperti ini. Seperti ini kira-kira bentuknya. Kita potong bagian akar tunggangnya ini akan tumbuh kembali saudara-saudara. Jadi tidak usah khawatir, dipotong saja. Kemudian pada bagian atasnya kita potong juga sekitar 1 cm dari bonggol. Kita potong seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan penyayatan pada bagian tengah sampai ke bagian bonggolnya. Jadi kita sayat di bagian tengahnya sampai ke bagian bonggolnya seperti ini. Nah, setelah itu baru kita siapkan entris. Jadi ini dia entris yang akan kita gunakan untuk melakukan sambung pucuk. Kita gunakan saja entris ini, kita gunakan 2 mata tunas. Nah, jadi kita sisakan 1 daun yang kita potong, disisahkan 1/2 seperti ini. Kemudian pada salah satu sisinya kita lakukan penyayatan menyerupai mata kapak. Oh ya, jangan lupa menggunakan pisau silet yang bersih atau steril untuk menghindari bakteri-bakteri yang dapat merusak sambungan kita.
kita buat menyerupai mata kapak seperti ini. Kita sayat pada kedua sisinya. Setelah itu kita masukkan ke dalam batang atau seedling yang kita sudah sayat tadi. Yang perlu untuk kita perhatikan adalah kedua sisi baik seedling maupun sambungan ini harus pas, harus saling ketemu seperti ini. Pada sisi yang lain tidak apa-apa, yang penting salah satu sisinya ini harus saling bersentuhan antara kulit entrace dan kulit seedling. Nah, setelah itu barulah kita lakukan pengikatan. Nah, sobat tani sekalian, pengikatan seedling ini juga sangat menentukan. Dalam banyak kasus banyak petani yang gagal karena salah dalam melakukan pengikatan pada sambungan yang mereka lakukan. Jadi kunci dari pengikatan itu adalah, pertama, dia tidak perlu terlalu keras tetapi tidak juga terlalu longgar. Karena kalau terlalu keras bisa melukai atau merusak batang entrace dan batang seedling. Kalau terlalu longgar juga itu bisa berakibat sambungan kita akan bergoyang atau bergeser. Jadi kita perkirakan saja bahwa ikatan itu sudah cukup kuat dan juga tidak perlu menutupi seluruh area sambungan. Cukup seperti ini, sederhana tapi kuat. Nah, karena kalau kita mengikat terlalu rapat atau menutupi sambungan ini, maka biasanya akan berkeringat atau basah yang mengakibatkan sambungan kita berjamur dan akhirnya gagal. Jadi kita ikat dengan model sederhana saja seperti ini, yang penting cukup kuat dan cukup kuat. Setelah kita lakukan pengikatan, kemudian kita tancapkan pada polybag yang kita sudah siapkan seperti ini. Lalu kita lakukan penyungkupan. Kita lakukan penyungkupan dengan menggunakan plastik es. Nah, untuk menjaga agar sungkup yang kita buat ini tidak keluar atau tidak terlepas, maka perlu kita lakukan pengikatan pada bagian bawah sungkup seperti ini. Sebaiknya setelah kita sungkup dan kita ikat, kita letakkan pada tempat yang tidak terlalu panas atau terhindar dari sinar matahari langsung, dan sebaiknya jangan lakukan pembukaan sungkup selama kurang lebih 2 minggu. Jadi terhitung 2 minggu setelah kita melakukan penyungkupan, jangan melakukan pelepasan sungkup supaya sambungan kita ini benar-benar dapat bertumbuh dengan sempurna. Jadi kita letakkan pada posisi yang tepat, di tempat yang sejuk, tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nanti pada saat sambungan ini sudah berhasil, saya akan tunjukkan lagi videonya terhadap sahabat tani sekalian. Jadi demikian, semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Salam sukses dan sampai jumpa.